Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam tausiah singkat ini saya akan membahas tentang 6 indikator bahwa bulan Ramadan adalah sarana untuk mencapai kesalehan sosial seseorang. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan untuk mengontrol nafsu perut dan nafsu seks. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Imam Nawawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa nafsu perut adalah sumber dari segala masalah dan penyakit, baik penyakit jasmani ataupun rohani. Ketika seseorang punya nafsu perut, maka itu akan berdampak juga kepada meningkatnya nafsu seks. Maka ketika seseorang mampu mengontrol nafsu perut dan nafsu seks, maka dia pun akan mampu mengontrol akibat-akibat yang muncul dari akibat nafsu perut dan seks tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan kesalehan sosial. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi. Walaupun hadis ini dhaif, tapi ada hadis-hadis lain yang menguatkannya. Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang agung dan penuh keberkahan. Apa keberkahan dan keagungan bulan Ramadan tersebut? Rasulullah melanjutkan, "Man taqarraba fihi bi salatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa." Barang siapakah yang melakukan kebaikan sunnah, maka pahalanya seperti kebaikan fardu di bulan yang lain. Dan barang siapakah yang melaksanakan satu fardu, maka dia pahalanya seperti melaksanakan 70 fardu di bulan yang lain. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, "Wasahrul muwasat, wasahrul yazdadu fihi rizqul mu'min." Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan bulan sosial, bulan untuk saling memudahkan, bulan untuk bantu-membantu, bulan untuk bahu-membahu. Dan di bulan tersebut, di mana rezeki orang yang beriman akan bertambah, orang kaya akan bertambah dengan keberkahannya, dan orang miskin mendapatkan rezeki dari pembagian orang-orang kaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan dermawan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Kana Rasulullah SAW adwadun nas bil khair, wa kana adwadu ma yakunu fi Ramadan." Bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Dan ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril untuk murojaah Al-Quran, kata Ibnu Abbas, "Kana adwadu bil khairi minar rih al-mursalah." Bahwa ketika Rasulullah SAW selesai murojaah Al-Quran dengan malaikat Jibril, maka kedermawanan jauh lebih hebat dibandingkan angin-angin sepoi yang menimpa kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan untuk mengontrol mulut kita, mengontrol perilaku kita, dan mengontrol hati kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qaulan zur wal amal bi wal ja'ala falaysa lillahi hajatan ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapakah yang tidak mampu berhenti dari ngomong kotor, ngomong dusta, atau melakukannya, atau bersikap bodoh, nggak butuh hal dengan puasa kita. Dalam hadis lain, "Rubba shaimin laysa min siyami ilal ju'." Banyak orang puasanya tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya lapar saja. Kan? Itu yang keempat. Yang kelima, bahwa dalam puasa Ramadan, barang siapa yang melanggar dengan sengaja, maka hukumannya adalah dia harus membayar kafarat. Yaitu dalam sebuah diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengatakan, "Rasulullah, saya celaka, saya telah terjatuh kepada saya di siang hari." Kata Rasulullah, "Atik raqabah, bebaskan hamba saya." "Laisa li, aku nggak punya hamba saya." Kata Rasulullah, "Fasum sahrain mutatalian, puasa dua bulan berturut-turut." Kata dia, "La astati Rasulullah, saya nggak mampu." Kata Rasulullah, "Fa'atim sittina miskina," maka berilah
maka 60 orang miskin. Kemudian yang terakhir, bahwa sebelumnya terakhir, bahwa kemudian ada fidyah. Fidyah ini dibayarkan kepada orang yang ada uzur, seperti dia sakit atau traveling, maka dia membayar fidyah kepada orang miskin. Terakhir adalah sebagai puncak dari kesalahan sosial, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah yang diberikan kepada orang miskin. Dan kesimpulan terakhir, bahwa Rasulullah SAW pernah naik mimbar, kemudian beliau berkata, amin, amin, amin. Kalau para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu membaca amin 3 kali? Kata Rasulullah, malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, man adraka syahrul Ramadan falam yakul lahu daulana fa abadallah faqul amin, amin. Barang siapakah yang bertemu dengan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dan itu keterlaluan, maka dia akan dimasukkan neraka. Semoga Allah menjauhkannya. Maka Rasulullah menjawab amin. Demikian tausiah singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.